Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Galias Monogolang Ramadan, NPM 2312011409. Malam ini saya lagi sama teman-teman saya mau kita diskusi tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tentang pembatalan arbitrase internasional. Nah, di sini saya sama teman saya. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan Bosi dengan NPM 23101430. Perkenalkan, nama saya Abdul Fikar dengan NPM 23520111095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Caesar, NPM 23120111471. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Juniansa, NPM 23520111152. Oke, jadi intinya yang mau kita bahas malam ini itu adalah putusan nomor 49B/PDT Sus arbitrase /2016. Jadi pada putusan itu sedikit saya cerita, subjek hukum daripada putusan ini itu tuh ada PT Global Mediacom Tbk atau Mkom. Itu dia diwakili sama direkturnya namanya Oriento Guyandi dan David F. Audi. Itu mereka sebagai penggugat di putusan ini. Sedangkan yang tergugatnya itu ada Qualcomm Incorporate. Nah, mereka diwakilin sama vice presidennya namanya Adam Squanker sebagai tergugatnya. Nah, terus awal permasalahan itu sebenarnya karena PT Global Mediacom ini ngerasa nggak terima waktu pas putusan mereka di arbitrase internasional itu mereka itu ditekenain denda yang nggak masuk akal gitu karena terlalu berat dan nganggap kalau misalnya PT Qualcomm Incorporate ini itu menyembunyikan data yang ada gitu. Makanya pihak arbitrase internasional waktu itu memenangkan mereka. Nah, putusan arbitrase internasional yang memenangkan mereka itu ada di putusan arbitrase internasional ICC nomor 18062/FRO di tanggal 11 Oktober 2012. Nah, di sini tuh yang jadi objek hukumnya itu ada yang namanya put and call option agreement. Itu di tanggal 9 Juni 2006. Yang kaitannya itu sama saham PT Mobile 8 Telekom sama saham PT Mobile 8 ini sebanyak 1.311.051.863 lembar. Banyak banget kan? Itu yang sudah diputus tadi sama arbitrase internasional. Nah, terus ada lagi yang namanya hubungan hukumnya itu di sini pihak Qualcomm itu akhirnya menuntut pelaksanaan notice to put dan kemudian Global Mediacom itu menolak sehingga sengketa diajukan ke arbitrase ICC. Setelah ICC menangkan Qualcomm, Global Mediacom mengajukan pembatalan putusan ini tadi kayak yang udah gue jelasin tadi di awal. Nah, di situ ada mereka itu dengan dasar hukumnya itu pasal 70 UU Arbitrase nomor 30 tahun 1999. Nah, sekarang gue coba buka diskusi. Kalau menurut Fikar nih, gimana titik taut primer dan titik taut sekunder itu dari kasus ini? Untuk titik taut primernya itu kan PT Global Mediacom berkedudukan di Jakarta, Indonesia, sementara Qualcomm International Company ini berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat. Selanjutnya ada lagi yang jadi pokok persengketaan dari perkara ini. Para pihak membuat put and call option agreement pada tanggal 9 Juni 2006. Kemungkinan dalam perjanjian ini telah ditentukan hukum yang berlaku. Biasanya digunakan hukum negara tempat salah satu pihak atau hukum netral. Para pihak memilih ICC atau International Chamber of Commerce sebagai forum penyelesaian sengketa. Untuk titik taut sekundernya, putusan ICC didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia. Maka untuk dapat dieksekusi, putusan tersebut harus tunduk pada mekanisme hukum Indonesia termasuk pasal 66 sampai 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. PT Global memohon pembatalan putusan ICC dengan alasan putusan bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia, terutama karena perjanjian opsi dinilai bertentangan dengan ketentuan pasar modal di Indonesia. Kemudian perjanjian dianggap mengandung penyelundupan hukum dan tidak adil. Selanjutnya ada objek putusan yang dianggap tidak eksis lagi karena reverse stock. Nah, itu mungkin analisa berdasarkan titik taut primer dan titik taut sekundernya. Nah, sekarang
ini kan kasus ini tuh melanggar ketertiban umum ya sebenarnya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dari Radit bisa jelasin tentang ketertiban umum. Ya. Ketertiban umum dalam konteks ini digunakan sebagai alasan hukum untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau ICC karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, khususnya dalam hal keabsahan, perjanjian, dan perlindungan hukum di pasar modal. Pemohon merujuk pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1990 yang menyatakan bahwa ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Pemohon berargumen bahwa perjanjian opsi 9 Juni 2006 yang menjadi dasar dalam putusan arbitrase ICC melanggar ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat legal formal sebagai perjanjian opsi menurut peraturan BAPEPAM dan BEJ, sekarang OJK dan BEI, seperti tidak memiliki batas waktu, tidak disetujui oleh BAPEPAM, dan tidak memenuhi syarat saham sebagai underlying. Hal ini dianggap melanggar ketertiban umum karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum yang dijunjung dalam sistem peradilan di hukum Indonesia. Oke, setelah ngomongin ketertiban umum, mungkin Gipari bisa jelasin tentang akses hukumnya itu, gimana akses hukumnya? Jadi PT Global Mediacom TBK mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase internasional dengan alasan penipuan, penyembunyian dokumen, dan bertentangan dengan norma Indonesia. Mereka juga meminta penundaan eksekusi selama proses hukum berlangsung. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut karena alasan yuridiksi. Dan banding ke Mahkamah Agung juga gagal, yang memperkuat keputusan sebelumnya. Dengan demikian, putusan arbitrase tetap sah dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Oke, terakhir nih, dari hasil pembatalan putusan itu, renvoy-nya gimana, Bos? Kalau untuk terkait renvoy sendiri sih dari Gipari, dari Radit tadi udah sedikit mengulas nih tentang renvoy-nya, mulai dari pembatalan putusan, mencoba ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Tapi intinya itu kan sengketa ini terjadi karena pelaksanaan put and call option agreement, perjanjian opsi saham kan. Nah, di situ dia mengajukan, Qualcomm menggugat PT Global Mediacom ke ICC yang berada di Amerika. Dan ICC yang berada di Amerika menegaskan bahwa Qualcomm yang menang dalam putusan tersebut serta menjatuhkan hukuman kepada PT Global Mediacom untuk membayar denda sebesar 39 juta USD. Nah, di situ udah disebut sama Gipari juga, ada dari PT Global Mediacom-nya merasa bahwa PT Qualcomm ini menyembunyikan data yang membuat dendanya itu terlalu besar. Jadi PT Global Mediacom ini ingin menggugat ke Pengadilan Negeri Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang lebih spesifik. Sebenarnya sih untuk ngurangin dendanya, Tapi ternyata Pengadilan Negeri tidak menolak karena merasa tidak berwenang dalam kompetensi absolut karena putusan arbitrase berasal dari lembaga internasional. Nah, PT Global Mediacom nggak anjar sampai gitu aja. Di Pengadilan Negeri dia ditolak, tetap dia mau menaikin kasus ini ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung pun pada saat mengajukan banding, kasasi Mahkamah Agung menolak karena menyatakan putusan arbitrase tetap sah dan berlaku. Jadi renvoy-nya itu sebenarnya kasus ini tetap diselesaikan melalui arbitrase, yaitu ICC, bukan Pengadilan Negeri Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Indonesia. Pengadilan Negeri Indonesia hanya terlibat dalam proses pembatalan yang menolak arbitrase tersebut aja. Jadi tetap pakai ICC jatuhnya putusan ini, gitu kalau dari renvoy. Berarti inti dari putusan ini tadi si penggugat ini tetap kalah di Pengadilan Negara Jakarta Pusat ini ya. Ditolak ya. Perbandingan ditolak. Ya, mungkin diskusi kita malam ini gitu aja sih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.